Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke transaksi bisnis, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk pertemuan hari ini, kita akan spesifik membahas tentang transaksi bisnis perusahaan jasa. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga mendapat berkah. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak mengisi presensi melalui link yang akan Ibu share melalui WhatsApp maupun Microsoft Teams. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa kepada masyarakat dalam berbagai bidang pelayanan. Tujuan didirikannya perusahaan jasa adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukannya. Nah, ciri-ciri dari perusahaan jasa adalah kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat atau tidak memperhitungkan harga pokok penjualan. Yang keempat, laba atau rugi diperoleh dari membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Lalu, transaksi-transaksi apa saja yang ada di perusahaan jasa? Yang pertama, ada investasi modal pemilik. Dalam memulai suatu usaha, perusahaan memerlukan modal yang digunakan sebagai modal awal dalam pembentukan atau menjalankan bisnis tersebut. Dalam perusahaan jasa, modal diperoleh dari investasi oleh pemilik. Akunnya adalah modal pemilik. Yang kedua adalah pembelian peralatan dan perlengkapan baik secara tunai maupun kredit. Transaksi pembelian perlengkapan dan peralatan bisa dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Jika transaksi dilakukan secara tunai, maka akan mengurangi kas perusahaan dan menambah perlengkapan ataupun peralatan. Akan tetapi, jika dilakukan secara kredit, maka akan menambah perlengkapan atau peralatan dan juga menambah utang dari perusahaan. Transaksi yang ketiga adalah penerimaan pendapatan, baik secara tunai maupun kredit. Pendapatan yang diterima perusahaan bisa secara tunai maupun kredit. Jika pendapatan diterima secara tunai, maka akan menambah dana kas perusahaan. Sedangkan jika diterima secara kredit, maka akan menimbulkan yang namanya piutang usaha. Transaksi yang keempat adalah pembayaran beban. Pengeluaran dalam perusahaan biasa disebut dengan beban atau biaya. Biaya harus dikeluarkan agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Biaya-biaya bisa meliputi biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan harus mencatat setiap biaya karena biaya mempengaruhi peningkatan dan penurunan laba yang akan diterima perusahaan. Sehingga perusahaan harus bisa mengoptimalkan biaya. Oke, transaksi yang selanjutnya adalah pemberian dan penerimaan piutang. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, piutang merupakan penjualan jasa atau barang secara kredit. Nah, dalam perusahaan jasa disebut dengan piutang usaha, sedangkan di perusahaan dagang disebut dengan piutang dagang.
Perusahaan jasa yang memberikan piutang kepada konsumen akan memberikan jangka waktu pembayaran kepada konsumen. Nah, biasanya jangka waktunya bisa 30 hari atau 90 hari atau 60 hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perusahaan jasa akan memberikan tagihan setiap periodenya, sehingga tagihan tersebut akan dilunasi. Tagihan yang sudah dilunasi akan menambah dana kas perusahaan dan masuk ke pendapatan. Modal suatu perusahaan bisa terdapat dari atau bersumber dari dua sumber. Yang pertama dari modal pemilik, yang kedua dari kreditor atau pihak ketiga atau biasa disebut dengan utang. Nah, transaksi perusahaan jasa yang selanjutnya adalah peminjaman dan pengembalian utang. Dalam transaksi bisnis, perusahaan akan meminjam uang di luar pribadi yang berasal dari pemberi kredit atau kreditor. Kreditor dan pemilik perusahaan akan menyepakati berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya. Perusahaan akan mendapat pinjaman dana sehingga dapat melanjutkan bisnisnya. Pada saat jasa telah dijual dan perusahaan sudah menerima pendapatan, maka perusahaan harus membayar utang kepada kreditor yang telah memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Nah, biasanya utang ini selalu menimbulkan yang namanya bunga. Bunga ini juga masuk ke dalam akun beban. Nah, transaksi yang selanjutnya atau transaksi yang ketujuh adalah pengambilan dana oleh pemilik atau prive. Pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi ini akan mengurangi modal perusahaan. Akun prive ini dia mempunyai saldo normal di debit, jadi dia akan mengurangi modal perusahaan. Nah, itu dia tadi transaksi-transaksi bisnis perusahaan jasa. Apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan bersama, silakan anak-anak bisa bertanya melalui grup WhatsApp atau melalui grup Microsoft Teams. Apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun tingkah laku, Ibu mohon maaf. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan. Tetap patuhi aturan yang berlaku dan juga jangan lupa untuk selalu belajar. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.